Wah, aku tidak. Halo. Oke, perkenalkan nama aku Novansa Audia Fikri. Biasa dipanggil Vansa, tapi lebih spesifiknya lebih ke bengeknya. Kesibukanku sekarang hanya ya bikin konten aja sih, bikin konten video-video, terus mengasah kreativitas. Kalau acara TV ada sih undangannya, cuman belum nentuin jadwalnya. Tapi bakal ada lagi sih, insya Allah. Aku belum setuju kalau aku dipanggil artis. Karena kalau artis itu aku belum ada seninya. Maksudnya aku belum memunculkan sesuatu yang bisa diterima rakyat. Aku baru bisa dibilang content creator karena aku masih bikin video dengan kekreativitasanku gitu. Tapi banyak orang yang bilang kalau content creator itu juga bisa disebut artis. Karena itu juga karya kan gitu. Cuman aku belum setuju dengan hal itu gitu. Kalau influencer aku masih 50-50 sih. Karena di satu sisi aku belum bisa banyak menginfluence orang juga, belum bisa mempengaruhi orang juga. Aku hanya bisa menghibur untuk sekarang. Nah, tapi bakal bisa sih. Aku kan baru belajar juga gimana sih caranya menginfluence orang. Terus orang aku pakai barang ini akhirnya orang pada beli gitu kan. Tapi untuk saat ini aku masih di menghibur buat video aja sih. Bengek itu awal mulanya dari, jadi aku pernah bikin video, terus waktu aku lagi bikin video, tag video gini, ada temen aku yang kayaknya jatuh apa gimana, terus aku ketawa. Dari ketawa itu yang kayak hampir kayak bisa dibilang kayak orang bengek sih, kayak orang asma gitu loh. Cuman itu aku bisa ketawa kayak gitu kalau ketawanya itu bener-bener klimaks. Kalau misalnya lucu-lucu biasa, ketawa-ketawa biasa, nggak sampai segitunya. Nah, aku waktu itu tuh coba-coba bikin video nih. Awalnya tuh dari video yang dulu, Wastafel. Wastafel itu tuh yang Rosa itu loh, yang ku menangis. Kok banyak nih dari situ, kok banyak nih kayak coba bikin video lagi yang lain gitu. Akhirnya aku lanjut lah bikin video. Terus aku baru tahu tuh ada platform namanya TikTok. Barulah aku masuk ke situ. Awalnya tuh itu yang aku suka body kayak mama muda. Aku nyoba tentang drama itu aku masuk waktu itu anak kecil dan anak kecil lainnya. Jadi kayak contoh kayak misalnya anak kecil yang punya mainan baru dipamerin ke temennya, terus dia rebutan. Aku juga pengen. Habis itu si anak kecil ini yang nggak punya mainan ini minta ke mamahnya, cut dari situ. Habis itu lanjut lagi part 2, part 3, part 4 dan lain-lain dan selanjutnya. Nah, habis itu aku ngebahas soal, habis itu aku masuk ke drama lagi nih. Masuk ke drama lagi yang lebih ke relatable. Kualitas videonya tuh lebih bagus lagi. Aku coba-coba lagi kan. Alhamdulillahnya naik tuh di situ. Aku ada pikiran pengen ngumpulin nih kreator-kreator di Solo. Ada siapa aja sih? Waktu itu aku ketemu sama Mas Syarif awalnya. Itu tiktokers sepatu roda sih kontennya. Delalahnya ketemu di Jusby. Aku minta collab nih sama dia. Rame di situ. Akhirnya aku tukar-tukaran kontak, terus follow-followan IG. Aku ngeliat nih, kok ada si Bayu Murti. Dari situ dia tuh ngajak ke Semarang ngumpul anak TikTok se-Jatam. Oke lah, karena itu emang tujuanku mencari relasi lagi. Akhirnya aku masuk lah, ikutan ke Semarang itu. Ada cerita dramatis juga nih. Waktu itu aku belum ada kendaraan. Nah, aku bingung kan ke Semarang naik apa. Kalau misalnya nebeng kan nggak enak juga karena baru kenal, belum pernah ketemu juga. Akhirnya aku telepon temanku namanya Aim kan. Ke besok bisa nggak ke Semarang gini-gini. Pokoknya tol bensin semua tak bayarin gitu. Kita berangkat ke Semarang itu. Nah, kita di situ barulah kenalan, ngumpul-ngumpul. Di situ waktu itu ada yang dari Temanggung juga, ada si Mas Joko sama Bacol. Ya kita collab bareng. Udah nih, udah selesai. Dari situ aku masih nempel terus sama itu. Terus ternyata ada
mereka udah bikin namanya Vince Boy. Nah dari Vince Boy itu akhirnya aku masuk tuh di Vince Boy itu, ngumpul-ngumpul, terus datang lagi kreator-kreator dari Jogja, Semarang gitu. Terus barulah masuk ada Al, Ian sama Bayu Natri. Mulailah di situ kita konten-konten bareng. Nah dari followers nih dibilang kita as a group, akhirnya ya udahlah kita jalan lah barengan bersepuluh itu. Dari situ ya udah kita jalan lah di Vince Boys ini. Ya kita konten-konten bareng, masih collab biasa, terus nambah relasi dan lain-lain gitu. Kalau Vince Boys sendiri ini cukup berat sih pertanyaannya. Aku minum saya. Oke. Vince Boys sendiri menurutku kami udah seperti keluarga sih, dalam arti kita yang tiap hari bareng, terus dengan pekerjaan yang sama. Ya menurutku itu sih, mereka ini yang membantu untuk namaku jadi naik lagi, lebih naik lagi gitu sih. Ya menurutku itu sih Vince Boys. Kalau senengnya sih seneng, dalam arti seneng gue itu seneng aku bisa kenal sama mereka, terus seneng juga bisa nambah teman juga, nambah relasi. Kalau bebannya sih ada juga sih, ya biasalah di suatu kelompok grup gitu kan pasti ada cekcoknya, ada nggak setuju dengan tanggapan inilah, tanggapan itulah. Ya mungkin itu sih, sebatas itu aja. Kalau berantemnya sih sering, pastinya sering. Ya kalau misalnya berantem tuh ya paling masalah-masalah sepele, dalam arti ya beda tanggapan, terus beda ya saling ledek-ledekan, terus ada yang nggak terima gini-gini, terus pas ngeledek itu kebetulannya si A ini nggak pas lagi nggak mood, ya jadilah emosi-emosian biasalah. Nah kalau dari kasus sendiri ya, kalau kasus Madiun itu alhamdulillahnya sekarang udah selesai. Jadi itu hanya kesalahpahaman aja sih. Jadi itu tuh kita mau meeting di Madiun itu. Nah ketika kita meeting otomatis kita harus makan dong, makan siang waktu itu. Karena Madiun kan ya kota kecil, jadi restorannya gitu ya di situ-situ aja. Nah di situ kita dapet tawaran nih, terus dapet tawaran dari manajerku kalau kita mau makan di situ nggak, mau makan di situ nggak. Akhirnya oke lah, kita ngikut aja kan, mau makan di mana aja. Di situ kita ya makan biasa, makan siang biasa, terus sama kita nge-story konten biasa. Nah karena Madiun kecil kan, followers kita yang dari Madiun tuh pada datang. Padahal kita nggak ada niatan sama sekali untuk bikin meet and greet. Nah karena kita menghargai followers itu, akhirnya kita sapa dong, hai, terus Vince Boys passwordnya dan lain-lain. Terus kita ada sesi tanya jawab juga, tapi hanya sebentar, dan kita itu prokes semua. Cuman ya berkerumun iya sih, cuman ya salah paham aja sih. Nah di situ kita juga nggak terlalu lama berbincang-bincang bareng followers. Kita langsung balik ke hotel juga. Akhirnya kita meeting di hotel. Ya udah, saat di hotel itu tiba-tiba mau makan pizza gini kan, aku lagi makan pizza nih, ada nih datang tek kucuk ke panggungnya live musik di hotel itu. Terus dia bilang untuk Vince Boys dimohon kooperatifannya. Ya udah, dari situ terjadilah kasus tersebut. Cukup sih itu aja. Kalau soal itu ada sih plus minusnya. Di satu sisi di plusnya itu aku senang karena makin banyak orang yang mengenalku. Terus di satu sisi lagi privasiku aja sih, privasiku udah hilang sih menurutku. Karena rumahku aja bisa bocor. Dalam arti bocor itu pagi-pagi tuh pernah waktu itu ada yang teriak-teriak di depan pagar, Mas Benge gitu-gitu. Habis itu pernah juga waktu di kafe itu didatengin minta foto. Terus kalau misalnya minta foto tuh pas aku lagi makan, terus pada minta foto itu kan menurutku keganggu banget ya. Kecuali kalau misalnya aku udah selesai makan, udah beres, itu barulah kita foto gitu. Ya udahlah, itu kan emang resikonya seorang yang cukup terkenal gitu sih menurut. Tapi dari situ yang aku sukanya waktu aku di Jakarta di apartemen tuh tiap hari tuh ada yang ngirimin makanan. BTW itu terima kasih banget loh. Kalau itu sih aku menganggap haters itu fans yang tertunda. Karena gini,
kalau semisal otomatis itu banyak pro kontra dari misalnya aku gimana, terus ada orang yang suka dan tidak, itu udah pasti. Apalagi kalau udah mungkin banyak audiens, banyak masa, pasti banyak dong. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, menurutku ya itu resikoku juga. Resikoku di dunia entertain tuh emang kayak gitu. Ya banyak lah orang yang nggak suka, banyak orang yang suka gitu-gitu sih. Terus tapi kalau di Indonesia tuh yang aku bikin seneng, dia tuh haters suka ngejelek-jelekin, tapi dia ngefollow. Kan itu kan menambah engagementku. Ya itu membantuku juga sih. Jadi nggak masalah. Pacar aku ini mutualisme. Pacar aku ini dia sebenarnya bukan nggak ada jurusan sama sekali di entertain apa terus bikin skrip gitu juga nggak ada. Cuman dari pacar aku ini ngelihat aku gimana bikin skrip, cerita-cerita apa yang relate, akhirnya dia paham dan sekarang dia bisa ngebantu aku bikin skrip. Atau misalnya aku contoh malam bingung mau bikin konten apa, terus aku tinggal malam ini aku bikin konten apa ya, terus akhirnya dia kalau semisal dia pas lagi nggak sibuk, dia mau mikir, terus tinggal kirim ke aku tinggal buat gitu sih. Thank you banget juga buat pacar. Waduh, jawab cepet tau, Tamara. Aku disayang pacar, dijauhi teman. Pedas. Alah. Manis aku enak. Influencer. Karena dari influencer aku bisa membangun bisnis dan aku punya masa untuk bisnisku itu. Wanita karir. Oh, enak aja lo. Enggak ada. Bengek. Karena branding bengek itu yang bikin branding bengek yang bikin orang gampang diingat. Aku itu belajar dari nama brand sih. Gak diadu. Sedap. Ini aku masih bingung, baru kita bahas semalam. Aku tuh bingung. Tapi sedap tuh lebih berasa bumbunya, tapi aneh rasanya. Aku tak melu gue. Sedap. Jangan ikut. Indomie aku. TikTok, karena lebih gampang cari masa. Tips langgeng sama pacar, saling percaya, terus jaga komunikasi. Kalau aku sih saling mengerti aja sih. Apa pekerjaan dari pasanganmu itu tetap saling mengerti aja sih. Menurutku itu aja sih. Bikin video sekreatif mungkin dan gimana caranya video itu bisa ditonton dari awal sampai akhir. Tetap komitmen, tetap berkarya, konsisten apapun yang kalian kerjakan, termasuk asmara. Oke, cukup sekian. Terima kasih Mas Fansa. Siap, terima kasih. Sama-sama. See you next time. See you. Dadah.